Longsor terjadi di Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah pada Minggu sore. Warga berlarian saat mengetahui longsor mendekati permukiman warga. Beberapa rumah di lereng perbukitan tertimbun material longsor. Akibat longsor, 30 rumah tertimbun tanah, sementara 194 rumah lainnya juga terdampak. Hingga saat ini, data dari BPBD, jumlah korban meninggal dunia tercatat 2 orang. Kedua korban meninggal dunia merupakan ibu dan anak. Sementara 27 warga masih dinyatakan hilang. Guna mencegah longsor susulan, Pemprov Jawa Tengah akan merelokasi warga dari lokasi. Kita sudah mapping berdasarkan keterangan dari kepala desa, tempat lokasi peta di mana rumah 30 orang itu tertimpa longsor. Karena longsoran ini kan panjangnya hampir 650, artinya kan hampir panjang sekali. Sehingga tempat tempat spot di mana masyarakat tinggal itu betul-betul penting untuk memastikan bahwa di situ adalah korban yang kemungkinan tertimbun daripada tanah longsor itu. Dan lewat pendekatan kepala desa, terus komunikasi kami dengan warga, beliau insya Allah mau untuk kita lakukan relokasi. Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, evakuasi korban longsor terus dilakukan oleh petugas. Tim terus berjibaku mencari 7 korban yang masih hilang. Sementara itu 16 korban ditemukan tertimbun material longsor dalam kondisi meninggal dunia. Adapun longsor ini terjadi Kamis malam setelah kawasan ini diguyur hujan deras selama berhari-hari. 2 hari usai longsor, banjir bandang menerjang kawasan ini dan membuat warga panik menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, hari ini DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang KUHP. Sejumlah pasal pun menjadi sorotan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian lebih atas maraknya kasus bullying di sekolah. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Fazilah Khairunisa, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan program MBG sudah mencapai 44 juta penerima. Hal ini diakui Presiden sebagai prestasi yang patut dibanggakan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pencapaian program makan bergizi gratis saat meluncurkan sekolah berbasis pembelajaran digital di SMPN 4 Bekasi Senin pagi. Prabowo juga meminta jajarannya tidak merasa puas dikarenakan target MBG dapat tercapai untuk 82,9 juta masyarakat. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Selain prestasi yang membanggakan, Prabowo juga menyampaikan capaian tersebut diapresiasi oleh Presiden Brazil Lula da Silva. Masih diakui Prabowo, Brazil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penduduk dalam penerapan program MBG di Brazil. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur. Masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Di sisi lain, Prabowo meminta masyarakat yang belum menerima MBG mohon untuk bersabar dan dipastikan program MBG akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Hari ini DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang KUHP. Seluruh fraksi yang hadir setuju revisi Undang-Undang KUHP ini menggantikan KUHP yang ada.
Revisi Undang-Undang KUHP resmi disahkan hari ini. Peresmian dilakukan pada sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025-2026. Dalam sidang paripurna juga dibahas beredarnya berita hoaks di masyarakat. DPR menegaskan pembahasan RUU KUHP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu semuanya hoaks, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Pemerintah memandang pembaharuan hukum acara pidana sebagai agenda penting dalam memperkuat sistem hukum nasional. Penyusunan RUU KUHP dilakukan secara komprehensif, terbuka, dan partisipatif. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, masyarakat sipil, dan kelompok rentan. Ya, sementara itu Komisi 3 DPR RI klarifikasi atas informasi yang beredar terkait Undang-Undang KUHP yang baru. Bahkan mereka menekankan bahwa saat ini banyak korban dari KUHP lama, salah satunya kasus yang melibatkan Roy Suryo terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Penyadapan itu memang ada hak upaya paksa penyadapan, tapi pelaksanaan dan pengaturan ini akan diatur dengan undang-undang tersendiri soal penyadapan yang akan dibahas kalau KUHP-nya sudah disahkan. Nah, tapi secara umum ya, saya komunikasi lintas fraksi di Komisi 3, ada Pak Nabil ya, fraksi Nasdem, Pak Bimantoro fraksi Partai Gerindra ya. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti ya. Lalu penahanan itu ya syaratnya ini jauh lebih berat ya, jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam, itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru, ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru, ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jadi yang darurat itu adalah bagaimana kita mencabut KUHP Orde Baru. Yang emergensi panggilan darurat itu bagaimana segera menghentikan KUHP Orde Baru. Sudah terlalu banyak korban. Dalam Undang-Undang KUHP sebelumnya, sejumlah pasal menjadi sorotan, mulai dari mekanisme penyadapan hingga penetapan tersangka. Dan berikut beberapa pasal-pasal yang disoroti oleh masyarakat.
Pertama, sejumlah pasal yang mengatur teknik penyadapan dan penggeledahan. Dalam pasal-pasal ini tidak diatur dengan jelas batasan dan syarat dalam teknik penyadapan dan penggeledahan. Tanpa aturan yang jelas, diduga akan menyebabkan terjadinya investigasi khusus tanpa kontrol. Kemudian menurut Koalisi Masyarakat Sipil, sejumlah pasal yang mengatur penangkapan dinilai oleh Koalisi Masyarakat Sipil tidak memiliki standar tegas. Penangkapan paksa pun rawan dilakukan. Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti pasal-pasal yang ada tidak mengatur secara detail sidang elektronik. Pasal-pasal juga tidak mengatur syarat hingga prosedurnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Pertemuan empat mata antara keduanya berlangsung kemarin di Istana Merdeka. Pertemuan ini membahas sejumlah program strategis di berbagai bidang, diantaranya rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan pusat atlet yang komprehensif hingga diskusi mengenai perkembangan terkini di bidang politik dan keamanan. Target pertumbuhan ekonomi minimal 8% juga dibahas dalam pertemuan ini. Sejumlah kebijakan pun dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Pemirsa, viral Jakarta terancam tenggelam. Kita cek faktanya usai jeda, tetaplah di iNews.